Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan apa. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kabar teman-teman sekalian? Tak terasa ya sudah di akhir, mungkin sudah tengah-tengah, udah menuju akhir-akhir dari tahun 2021. Kita sudah masuk di bulan November dan teman-teman, di bulan November ini kita akan banyak membahas mengenai pelayanan-pelayanan yang juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab dan kita akan sama-sama pelajari. Sebelum kita masuk beribadah kepada Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk teman-teman sekalian. Dengan apa kita membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa ada sampai pada saat ini, ketika kita diberikan kesehatan, kekuatan kepada Tuhan sampai pada saat ini, dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan. Dan naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita nyatakan bahwa Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kita. Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhanlah harapan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami? Sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Hanya kami dapat memberikan diri kami di hadapan Tuhan sebagai sebuah persembahan yang agung dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus bersyukur ketika kami bisa bangun di pagi hari ini, ketika kami bisa hidup, diberikan nafas kehidupan, ketika kami bisa berjalan, bernafas, dan segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami rasakan, biasa kami lakukan. Tuhan, ajarkan kami untuk terus bersyukur atas segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kehidupan kami, Tuhan tolong kami untuk kami terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini, persiapkan hati dan pikiran kami, sungguh-sungguh kami terfokuskan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita akan sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat yang ke-10. Lukas 5 ayat yang ke-10 berkata demikian. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simeon. Kata Yesus kepada Simeon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Teman-teman sekalian, saya undang untuk semua kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman sekalian, tetap bangkit berdiri. Sekarang waktunya kita dipanggil, kita diutus untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita naikkan pujian ini. Sekarang waktunya, biarlah kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, memberikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita tak ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang
harus kita bayarkan, tak dapat melampau anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Biarlah berapapun harga yang kita bayar, kita berikan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang agung di hadapan Tuhan. Silakan duduk teman-teman sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita dengan kesungguhan hati kita. Kita tahu firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Biarlah kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan tenang di hadapan Tuhan. Kita tahu kita mempersiapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan tolong setiap kami. Biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami seperti lagu tadi, bahwa firman-Mu menuntun kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin dan tolong setiap kami untuk kami membuka hati dan pikiran kami, memfokuskan semuanya untuk terarah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong setiap kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keterbatasan yang ada, kiranya Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, Shalom. Kita hari ini akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya Kopau ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah teman-teman tahu istilah cosplay? Apakah ada teman-teman yang tahu istilah cosplay? Teman-teman, cosplay itu istilah bahasa Inggris buatan Jepang yang berasal dari gabungan kata kostum dan juga play. Jadi ada dua elemen, yaitu kostum dan juga play. Cosplay berarti hobi mengenakan pakaian beserta aksesoris dan rias wajah seperti yang dikenakan tokoh-tokoh dalam anime, manga, dongeng, permainan video, penyanyi dan musik idola, dan film kartun. Nah teman-teman sekalian, ketika berbicara mengenai cosplay, jadi mereka itu mengenakan kostum dan bertindak dan berlaku itu mirip seperti tokoh anime atau juga dongeng, manga, dan juga berbagai macam hal yang ada. Teman-teman, cosplay itu bukan hanya, cosplay itu biasanya terkenalnya itu cewek gitu ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini banyak interview yang dilakukan itu kepada cosplayer yang cewek. Tetapi cosplay itu bukan hanya berbicara mengenai yang cewek saja, tapi ada juga yang cowok, dan mereka harus berupaya berdandan dengan begitu rupa menyerupai tokoh atau juga peran-peran yang ada di dalam anime atau juga di dalam permainan video dan juga hal-hal tersebut. Dan mereka bukan hanya berbicara mengenai kostumnya saja, tetapi mereka harus play atau melakukannya, bertindak, berakting seperti peran-peran atau karakter-karakter yang ada di dalam tokoh tersebut. Jadi mereka harus berupaya mengetahui, mereka harus berupaya menjalankan peran mereka sebagai tokoh-tokoh yang ada tersebut. Bukan hanya bajunya saja, bukan hanya rias wajahnya saja yang berubah, tapi mereka harus bertindak, berbicara, kemudian gerakannya, baik itu ketika mungkin mengambil pedang dan juga berbagai macam yang ada, kemudian mungkin ekspresi wajahnya, semuanya dilakukan menyerupai tokoh yang ada. Nah teman-teman sekalian, berbicara mengenai cosplay, tidak semua cosplayer itu punya suatu hal yang sempurna ketika mereka melakukan semuanya. Tetapi mereka ada di tengah-tengah keterbatasan yang ada, di tengah-tengah ketidakmampuan yang ada, mereka melakukan seperti ini. Mungkin mereka hanya menggunakan sarung bantal ditutup, kemudian juga ada yang menggunakan daun-daun, sementara itu berbeda dengan cosplayer yang mungkin sedikit punya modal yang menyerupai dengan menggunakan rias wajah, topeng, kemudian baju yang menyerupai, kemudian juga menggunakan beberapa aksesoris yang ada, body painting, dan juga berbagai macam hal yang ada. Mereka lakukan menyerupai. Jadi teman-teman sekalian, apa yang mereka lakukan ini adalah mereka berusaha menyerupai, melakukan semuanya berusaha sempurna, totalitas,
baik itu seluruh badannya mereka, kemudian mukanya mereka, dicat dan segala sesuatunya menyerupai tokoh yang ditiru. Jadi teman-teman sekalian, berbicara mengenai semuanya ini, bagaimana dengan setiap kita anak-anak Tuhan? Cosplayer itu menirukan tokoh-tokoh yang fiktif. Tapi kita punya Tuhan yang bukan fiktif, dia yang nyata dan real di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita semua dipanggil untuk menyerupai Tuhan kita. Hidup serupa dengan Tuhan kita. Dan setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Di dalam keserupaan kita bersama dengan Tuhan. Di dalam totalitas diri kita di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbicara mengenai melayani Tuhan, kita semua itu anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang siap melayani Tuhan dengan totalitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini yang kita akan sama-sama pelajari bersama-sama. Ini yang kita akan sama-sama renungkan bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22 kita akan baca bersama-sama, teman-teman bisa baca di dalam Alkitab atau juga di dalam layar yang ada di depan teman-teman. Matius 4 ayat 18 sampai 22 berkata demikian. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tapi kita merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman sekalian, di dalam perikop sebelumnya kita bisa membaca bagaimana Tuhan Yesus setelah selesai melewati atau telah selesai menjalani masa-masa pencobaan di padang gurun. Jadi Tuhan Yesus itu melewati 40 hari 40 malam berpuasa, dan Tuhan Yesus menang atas pencobaan di padang gurun. Dan ketika Tuhan Yesus selesai semuanya itu, Tuhan Yesus menampilkan dirinya di Galilea, dan Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka dengan berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Itulah pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Itulah pesan yang Tuhan Yesus berusaha ajarkan kepada mereka. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar di Galilea, Tuhan Yesus pun berjalan menyusuri danau Galilea. Nah, danau tersebut itu dikenal sebagai sebuah danau yang memang dipakai untuk menjala ikan. Para nelayan itu pakai untuk menjala ikan, dan mungkin kau bayangkan itu banyak sekali nelayan-nelayan yang pada saat itu menjala ikan. Dan kemudian Tuhan Yesus menghampiri dua orang ini, yaitu apa? Simon yang disebut Petrus dan juga Andreas. Kemudian Tuhan Yesus pun datang kepada mereka dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Teman-teman sekalian, panggilan ini menjadi sebuah panggilan yang unik. Kenapa? Panggilan ini menjadi sebuah panggilan yang unik. Mereka tahu bahwa Simon dan juga Andreas itu adalah penjala ikan. Mereka tahu bahwa mereka itu adalah sehari-harinya mereka menjaring ikan, menangkap ikan dan menjualnya, dan mungkin juga mereka memakannya. Dan mereka itu melakukan itu semua, dan mereka seperti sudah daily mereka lakukannya, sudah sehari-hari mereka lakukannya. Dan panggilan itu menjadi sebuah panggilan yang unik karena tidak biasanya seorang guru itu memanggil muridnya.
Dan biasa itu murid yang datang kepada guru dan menawarkan dirinya. Dan ketika Tuhan Yesus pun menghampiri mereka dan memanggil mereka, maka respon mereka itu menjadi sangat unik. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Teman-teman sekalian, ini menjadi suatu hal yang unik. Karena di dalam bagian terjemahan yang lain dikatakan bahwa langsung mereka meninggalkan jalan mereka lalu mengikuti Yesus. Kau bayangkan bagaimana mereka ketika pada saat itu sedang berada di mungkin agak di tengahan sedikit, Tuhan Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku. Lalu mereka datang, mereka menepi, kemudian membereskan perahu mereka, jala mereka, segala macam, segala sesuatunya. Kemudian meninggalkannya mungkin kepada saudara-saudaranya, mungkin orang-orang yang pada saat itu. Kemudian langsung mengikut Yesus. Segera mengikut Yesus. Teman-teman, tanpa pertimbangan yang panjang, tanpa hal-hal yang perlu dipikirkan, tanpa mungkin mereka memikirkan segala sesuatu di belakangnya, mereka langsung mengikut Tuhan Yesus. Namun ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus pun berjalan lagi dan melihat ada dua orang saudara lagi, yaitu adalah Yakobus dan juga Yohanes yang pada saat itu juga menebarkan jala, membereskan jala di dalam perahu bersama dengan ayahnya. Tuhan Yesus pun memanggil mereka dan kau rasa panggilan itu sama seperti Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan juga Andreas. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kemudian mereka dikatakan apa respon mereka? Mereka itu segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Teman-teman sekalian, ini menjadi sebuah panggilan yang sangat unik. Karena apa? Karena panggilan itu dilakukan dengan meninggalkan beberapa hal yang mereka jalani dan mereka lakukan. Pertama, mereka itu meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Teman-teman sekalian, pekerjaan sebagai nelayan itu adalah sebuah pekerjaan yang sudah cukup lumayan settle. Mereka punya segala sesuatunya, mereka punya segala sesuatu yang dibutuhkan, baik itu kecukupan mereka dan juga menjalankan semuanya dengan baik. Mereka tinggal menjalankannya saja, pekerjaan itu. Mereka tahu bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu menjadi sebuah hal yang mungkin tulang punggung bagi keluarga. Tapi mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari, apa yang mereka lakukan secara daily, rutin, untuk pergi kepada panggilan Tuhan itu. Bahkan mungkin kau pikir dan bayangkan bagaimana pekerjaan itu menjadi sebuah warisan keluarga kepada mereka dan mereka meninggalkan semuanya. Mereka meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti Tuhan. Seakan-akan apa yang sudah dipersiapkan bahwa ini perahu, ini jala dan juga segala sesuatu ini akan menjadi milik kamu sebagai nelayan, tetapi mereka meninggalkan semua pekerjaan itu, mereka berbalik dan mengikuti Tuhan. Teman-teman, mereka meninggalkan zona nyaman mereka atau kehidupan mereka. Bagi orang-orang yang mungkin pada saat itu mengikuti dan melihat kejadian itu, mungkin mereka merasa bahwa, hei kamu itu Simon, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu itu sudah dapat pekerjaan yang baik, pendapatan yang cukup dan segala sesuatu yang ada. Kenapa kamu harus meninggalkan segala sesuatunya, kemudian kamu mengikuti Tuhan? Tapi itulah yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan zona nyaman mereka untuk mereka datang dan mengikuti Tuhan. Kemudian bukan hanya pekerjaan saja yang mereka tinggalkan, tapi mereka juga meninggalkan keluarga mereka. Kita melihat bagaimana Yakobus dan juga Yohanes itu meninggalkan ayah mereka. Dikatakan bahwa mereka itu meninggalkan perahu serta ayahnya, kemudian mengikuti Dia. Jadi mereka meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi, rumah, home, yang mereka sudah rasa nyaman, sudah rasa aman dalam segala hal yang ada. Mereka tinggalkan semuanya itu, mereka meninggalkan semuanya dengan mengikuti Tuhan.
Tanpa mereka mungkin tahu di mana mereka tinggal, bagaimana mereka hidup dan segala sesuatunya. Tapi mereka lakukan itu untuk Tuhan. Kita bisa melihat sebuah contoh yang lain itu di dalam Abraham. Abraham meninggalkan keluarganya, bahkan tempat tinggalnya untuk pergi kepada suatu negeri yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Dan Abraham pun taat mengikuti apa yang Tuhan inginkan pada saat itu. Teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana apa yang terjadi pada saat itu. Mereka meninggalkan semuanya itu di dalam kesadaran mereka mengikuti Tuhan. Kopo bukan bilang bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti Tuhan, kemudian kita harus meninggalkan segala pekerjaan papa mama kita, atau juga meninggalkan keluarga papa mama kita, orang-orang yang kita kasihi. Bukan seperti itu. Tetapi Kopo yang ingin tekankan adalah bagaimana setiap kita itu punya panggilan dan punya hal-hal yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Kita itu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam setiap talenta dan juga hal-hal yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Maka adik-adik sekalian, ketika kita harus meninggalkan hal-hal tersebut, dalam pengertian adalah hal-hal yang memang kita harus tinggalkan karena kita harus mengikuti Tuhan, kita harus belajar memberikan dan merelakan itu di hadapan Tuhan. Sebagai contoh teman-teman, ketika teman-teman itu melayani Tuhan, mungkin teman-teman harus meninggalkan mungkin zona nyaman teman-teman di dalam bermain, di dalam nonton film dan juga segala sesuatunya. Mungkin teman-teman harus juga mengorbankan waktu bermain bersama dengan adik, keluarga untuk melayani Tuhan. Itu merupakan suatu hal yang bukan suatu hal yang bodoh, tapi itu sebuah anugerah dan kesempatan kita untuk belajar komitmen di hadapan Tuhan. Belajar memberikan totalitas diri kita di hadapan Tuhan. Teman-teman sekalian, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani setiap kita. Tuhan datang ke dalam dunia yang seharusnya dia tidak perlu datang. Dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, dan rela mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Tuhan sudah terlebih dahulu melayani setiap kita dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap kita. Mengapa kita tidak mau memberikan totalitas diri kita di hadapan Tuhan? Teman-teman sekalian, melayani Tuhan itu seperti yang Paul jelaskan tadi, membutuhkan pengorbanan. Baik itu waktu dan tenaga kita. Kita harus berikan itu semua di hadapan Tuhan. Tenaga kita ketika kita mungkin sudah capek, lelah sekolah, ketika kita udah capek mengerjakan semua tugas yang ada, tapi ketika kita harus melayani Tuhan di dalam rapat, mungkin tunas remaja, kemudian juga harus mempersiapkan diri melayani sebagai worship leader beberapa waktu-waktu yang lalu juga, dan juga teman-teman itu sudah ada yang melayani begitu. Jadi dan juga Ko Yahya itu melakukan beberapa pembinaan kepada anak-anak yang mau belajar sebagai worship leader. Mereka harus mengorbankan diri mereka, waktu mereka untuk mereka mengikuti pelatihan tersebut. Jadi teman-teman sekalian, melayani Tuhan itu membutuhkan pengorbanan, waktu dan juga tenaga setiap kita. Tetapi itulah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan dengan baik. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus memberikan semuanya di hadapan Tuhan. Kita harus langsung dan segera mengikuti Tuhan dengan meninggalkan mungkin keegoisan diri kita dan diri kita. Maka teman-teman sekalian, Tuhan sudah memberikan talenta di dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan semuanya, totalitas diri kita di hadapan Tuhan. Seperti layaknya cosplayer yang berusaha mendadani dirinya dengan sebaik mungkin untuk menjadi serupa dengan tokohnya. Baik, biarlah setiap kita ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita belajar hidup serupa dengan Tuhan. Seperti Tuhan melayani setiap kita dengan totalitas dirinya. Biarlah setiap kita melayani Tuhan juga di dalam totalitas diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan seperti untuk Tuhan, sepenuh hati kita untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin dan menolong setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan tolong setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Walaupun kami anak-anak tunas remaja, walaupun kami masih di dalam usia yang sangat muda, Tuhan ajarkan kami untuk melayani Tuhan di dalam prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan yang baik. Biarlah kami tahu bahwa melayani Tuhan itu sebuah anugerah. Dan ketika kami bisa memberikan semuanya, biarlah kami bisa memberikan totalitasnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin dan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Ibadah tunas remaja selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.